Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlan Azhari dari S1 Teknik Mesin Universitas Tidar. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang metrologi dan hal-hal yang mencakup tentangnya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan mencoba sharing sedikit tentang metrologi geometrik, klasifikasi metrologi geometrik, konstruksi umum alat ukur, sifat umum alat ukur, dan juga kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengukuran. Metrologi geometrik mencakup dua hal, pengukuran dan alat ukurnya. Pengukuran yaitu membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui harganya dengan besaran lain yang telah diketahui harganya. Alat ukur digunakan untuk keperluan pengukuran. Sedangkan alat ukurnya sendiri yaitu instrumen untuk mengetahui harga suatu besaran atau suatu variabel. Prinsip kerja alat ukur harus dipahami agar alat ukur dapat digunakan dengan cermat dan sesuai dengan pemakaian yang telah direncanakan. Jadi metrologi dasarnya yaitu ilmu pengukuran besaran teknik. Metrologi geometrik merupakan ilmu dan teknologi untuk melakukan pengukuran karakteristik geometrik suatu produk dengan alat dan cara yang benar, mengolah data pengukuran sehingga analisis datanya menghasilkan harga yang dianggap sebagai yang paling dekat dengan geometri sesungguhnya dari objek ukur yang bersangkutan. Fungsinya untuk mengukur apakah karakter geometri masih memenuhi spesifikasi geometrik, yaitu acuan yang berupa toleransi geometrik. Jadi sedikit di sini tentang metrologi geometrik, yaitu menghasilkan harga yang dianggap sebagai yang paling dekat. Jadi karena sebuah produk itu nyatanya tidak bisa sempurna karena ada hal-hal yang mempengaruhinya, sehingga di sini akan tujuannya itu untuk menghasilkan harga yang paling dekat dari harga aslinya. Gitu, sedikit soal itu. Nah, di sini ada klasifikasi metrologi geometrik. Klasifikasi alat ukur menurut sifatnya, yaitu alat ukur langsung, alat ukur pembanding, alat ukur standar, alat ukur batas atau kaliber, alat ukur bantu. Ini klasifikasi proses pengukuran berdasarkan sifat alat ukur yang digunakan. Pertama ada pengukuran langsung, pengukuran tak langsung, pengukuran dengan kaliber batas, perbandingan dengan bentuk standar, pengukuran geometri khusus, dan pengukuran dengan mesin ukur koordinat. Soal pengukuran langsung, hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala alat ukur yang digunakan. Pengukuran tak langsung, pengukuran yang menggunakan alat ukur dari jenis pembanding, standar, dan pembantu. Perbedaan harga yang ditunjukkan skala alat ukur pembanding dan ukuran standar digunakan untuk menentukan dimensi dari objek ukur. Sedangkan perbandingan dengan bentuk standar membandingkan bentuk produk terhadap bentuk standar. Misal, dilakukan pada layar. Seperti yang telah dibahas tadi bahwa proses pengukuran geometrik dapat dilakukan secara langsung, tak langsung, pemeriksaan dengan kaliber batas, atau perbandingan dengan bentuk acuan. Nah, berdasarkan ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa teknologi pengukuran geometrik harus dirancang atau dipilih sesuai dengan masalah yang dihadapi supaya efektif dan efisien. Efektif yaitu menghasilkan data pengukuran yang dapat diyakini kebenaran dan keterulangannya. Efisien yaitu dilakukan dengan usaha yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan cara pelaksanaannya. Ini contoh pengukuran langsung dengan mikrometer. Di sini dengan kaliber go and not go. Seperti itu.
yang diperlukan dalam suatu proses pengukuran. 1. Alat ukur yang berfungsi baik dengan kecermatan yang memadai disesuaikan dengan permintaan. 2. Pelaksanaan pengukuran yang seksama dengan prosedur tertentu untuk menghindarkan terjadinya kesalahan pengukuran. 3. Pengukuran yang tak hanya dilakukan setelah produk selesai dibuat, tapi juga dilaksanakan sewaktu produk sedang dibuat. Nah, kecermatan alat ukur dipilih berdasarkan kecilnya daerah toleransi objek ukur. Sedangkan klasifikasi alat ukur sendiri berdasarkan prinsip kerjanya, yaitu alat ukur mekanik, elektrik, optik, hidrolik, dan pneumatik atau aerodinamik. Ini contoh alat ukur dengan prinsip mekanik yang diterapkan pada jarum ukur. Ini adalah contoh alat ukur dengan prinsip mekanik kinematik. Contoh alatnya yaitu mikrometer. Di sini ada alat ukur dengan prinsip optik. Prinsip proyektor profil jenis CNC dilengkapi dengan sistem kontrol gerakan meja yang menggerakkan bayangan relatif terhadap fotosel yang ditempelkan di layar. Nah, yang ketiga ada konstruksi umum alat ukur. Ada 3 komponen alat ukur, yaitu sensor, pengubah, dan penunjuk atau pencatat. Pertama, sensor. Sensor adalah peraba dari alat ukur, yaitu yang menghubungkan alat ukur dengan benda ukur. Contoh-contohnya ada sensor mekanik, sensor optik, dan sensor pneumatik. Terus selanjutnya ada pengubah, adalah bagian terpenting alat ukur, di mana isyarat dari sensor diteruskan, diubah, dan diolah yang kemudian diteruskan ke bagian lain dari alat ukur. Tugas utamanya adalah memperbesar dan memperjelas perbedaan yang kecil dari geometri suatu objek ukur. Yang terakhir ada penunjuk atau pencatat. Bagian dari alat ukur di mana harga hasil suatu pengukuran ditunjukkan atau dicatat. Contohnya ada skala Nonius, dial, counter, and digital. Nah, di sini ada pencatat. Untuk merekam atau mencatat harga-harga yang berpasangan, yaitu pasangan harga berupa posisi sensor relatif terhadap objek ukur dan besar kecilnya isyarat sensor pada posisi tersebut. Ini ada sedikit keuntungan pencatat elektrik. Polaritas dapat dibalik dengan mudah. 2. Pembesaran dapat diatur dengan atenuator, berarti kecermatannya pun dapat diatur dengan mudah. Yang ketiga ada kecepatan kertas dapat diatur. Dan 4. Beberapa servomotor dapat dirancang menggerakkan beberapa pena pencatat sesuai dengan jumlah input yang akan dibuat grafik pengukurannya pada saat bersamaan. Terus ada sifat umum alat ukur, yaitu traceability atau keterlacakan. 2. Ada sensitivity, kepekaan. 3. Readability, keterbacaan. Hysteresis, pergeseran kestabilan 0, pengambangan, kepasifan, dan kecermatan. Selanjutnya ada elemen pengukuran, mencakup benda ukur, alat ukur, pengukur, atau pengamat. Dalam sebuah pengukuran dibutuhkan ketelitian dan ketepatan. Ketelitian atau akurasi adalah kemampuan proses pengukuran untuk menunjukkan harga yang sebenarnya. Sedangkan ketepatan atau precision sendiri adalah kemampuan proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang dan identik. Nah, yang bagian terakhir yaitu kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengukuran. Penyimpangan adalah perbedaan antara harga yang ditunjukkan alat ukur dengan harga yang dianggap benar. Faktor-faktor penyebab proses pengukuran menjadi tidak teliti dan tidak tepat. 1. Ada faktor alat ukur. 2. Faktor benda ukur.
3. Faktor posisi pengukuran. 4. Ada faktor lingkungan. Dan 5. Faktor pengukur. Nah, tuh. Penyimpangan yang bersumber dari alat ukur penyebabnya keausan bidang kontak, histeresis, kepasifan, pergeseran, dan kestabilan nol. Nah, di sini ada cara menghindarinya. Kalibrasi alat ukur secara berkala dan teratur melakukan pengukuran berulang dan identik. Di sini ada dari benda ukur, penyebabnya perubahan bentuk atau dimensi, deformasi benda ukur akibat gaya pengukuran, perubahan temperatur dan berat benda ukur. Nah, cara menghindarinya, pada mikrometer ada pembatas momen putar untuk menjaga tekanan pengukuran sekecil mungkin dan konstan penjepit atau pemegang benda ukur. Di sini ada dari posisi pengukuran, bisa dilihat. Penggunaan mikrometer dengan posisi pengukuran yang salah dapat mengakibatkan kombinasi kesalahan kosinus dan kesalahan sinus. Akibat pengaruh lingkungan, misal kebersihan, penerangan dan pencahayaan yang mencukupi, getaran atau vibrasi, temperatur 20 derajat Celcius, kelembapan 70-75%. Sini ada quote, lingkungan harus memberikan kenyamanan bagi pengukur. Nah, dari pengukurnya sendiri adalah gimana caranya dia mengukur, pengalaman serta keahlian serta kemampuan pengukur. Cara menghindari kesalahan tersebut yaitu setiap pengukur harus memiliki dasar-dasar pengetahuan alat ukur, cara kerja alat ukur, cara pengukuran, cara mengkalibrasi, memelihara alat ukur. Kesalahan pembacaan yang dikenal dengan nama paralaks dapat terjadi pada waktu membaca posisi jarum menunjuk relatif terhadap skala. Paralaks akan terjadi bila pengamat tidak mengesahkan salah satu matanya kira-kira terletak pada bidang baca, bidang yang mengandung garis jarum penunjuk, dan tegak lurus bidang skala. Baik sedikit yang bisa saya sampaikan hari ini dengan materi metrologi. Walaupun masih dasarnya sekali, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran kedepannya tentang materi metrologi ini yang mencakup pengukuran dan alat ukurnya tentunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.